Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 6 hebat Kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi bersama program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Baiklah, pertama-tama perkenalkan dulu nama Bu Guru, Bu Diana dari SDN Tambawedi 508 Surabaya. Nah, sekolah Bu Guru ini terletak di Surabaya Utara. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini, materi kita hari ini mengenai tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, materi menjelaskan persamaan dan perbedaan cerita dengan peristiwa yang pernah dialami atau pernah ditonton. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian bisa memahami tentang pengertian teks fiksi. Apa sih teks fiksi itu? Nah, teks fiksi di sini adalah cerita yang berdasarkan hayalan atau imajinasi. Yang kedua, kalian bisa memahami pengertian dari teks non-fiksi. Nah, di sini teks non-fiksi adalah cerita yang berdasarkan realita atau kenyataan. Tujuan pembelajaran yang ketiga, nanti kalian bisa memahami apa persamaan dari teks fiksi dan teks non-fiksi. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian bisa mengetahui perbedaan dari teks fiksi dan non-fiksi. Oke, sudah paham ya? Selanjutnya, kita memahami dulu mengenai teks fiksi. Apa sih teks fiksi itu? Teks fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Jadi kalau kalian ingat fiksi adalah hayalan dan imajinasi. Di sini struktur dari teks fiksi. Yang pertama adalah abstrak, bagian opsional atau bagian yang boleh ada maupun tidak ada dalam cerita fiksi. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi di sini berisi tentang pengenalan tema, latar belakang, dan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Contohnya misalkan cerita Bawang Merah, Bawang Putih. Nah, di bagian orientasi ini mulai perkenalan tentang bawang merah, tentang bawang putih, dan tokoh-tokoh lainnya. Lalu yang kedua adalah komplikasi, bagian klimaks dari cerita fiksi, sebab pada bagian ini terdapat banyak permasalahan dan biasanya komplikasi merupakan daya tarik tersendiri bagi pembaca. Nah, di bagian komplikasi ini mulai adanya masalah. Lalu yang keempat, evaluasi, yaitu bagian teks cerita fiksi yang mulai munculnya pembahasan, pemecahan, atau penyelesaian masalah. Jadi mulai sudah ada titik terang dari penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah resolusi, yaitu bagian dari teks cerita fiksi yang berisi inti pemecahan permasalahan yang dialami. Yang terakhir adalah koda, yaitu bagian cerita fiksi yang berisi amanat dan pesan moral positif yang bisa dipetik atau diambil hikmahnya. Apa pesan moral dari cerita tersebut? Oke, selanjutnya kita mempelajari mengenai unsur intrinsik dari teks fiksi. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Nah, di sini unsur intrinsik dari teks fiksi ada 8. Yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh, yang ketiga penokohan, yang keempat latar, yang kelima alur, yang keenam amanat,
yang ketujuh sudut pandang, dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Nah, ini Bu Guru jelaskan pengertian singkat mengenai kedelapan unsur intrinsik tadi. Yang pertama adalah tema. Tema yaitu gagasan dasar dalam sebuah cerita fiksi. Contohnya misalkan tema mengenai persahabatan, temanya mengenai kepahlawanan, dan lain-lain. Yang kedua, unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita fiksi. Nah, di dalam tokoh ini ada 3 jenis tokoh, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, dan figuran. Tahu nama lainnya adalah protagonis, yaitu tokoh utama, antagonis, yaitu lawan dari tokoh utama, serta tirtagonis, yaitu peran pembantu. Oke, yang ketiga adalah unsur penokohan, yaitu penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Nah, penokohan ini sendiri bisa dari 2 sumber, bisa dilihat dari isi teksnya atau dari tingkah laku dari tokoh lain. Penokohan itu contohnya misalkan baik, sombong, tinggi hati, dan lain-lain. Yang keempat adalah latar. Latar di sini ada 3, yaitu latar tempat, contohnya misalkan di hutan, di sekolah, di kerajaan, dan lain sebagainya. Lalu ada latar waktu, contoh misalkan pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Dan ada latar suasana, misalkan suasananya sedang senang, gembira, atau sedang suasana sedih. Oke, yang kelima adalah unsur alur. Alur di sini ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur campuran di sini ada berisi alur maju dan alur mundur. Yang keenam adalah amanat. Amanat di sini adalah pesan dari sebuah cerita, apa yang ingin disampaikan dari cerita tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang di sini ada 3. Ada sudut pandang pertama, kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menyampaikan cerita. Beberapa pembaca dapat mengenali gaya bahasa penulis favoritnya. Baiklah, cukup di sini dulu Bu Guru menjelaskan unsur intrinsik. Untuk segmen kedua selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan mengenai unsur ekstrinsik dari teks fiksi. Jangan kemana-mana ya, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi bersama program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, ini tadi kita sudah mempelajari unsur intrinsik dari teks fiksi. Bu Guru ingatkan lagi ya. Oke, tadi ada tema, tokoh, penokohan, latar, serta ada alur, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, sudut pandang ini tadi Bu Guru ingatkan lagi ada 3, yaitu orang pertama biasanya menggunakan kata-kata aku, orang kedua biasanya menggunakan dia atau mereka. Nah, orang ketiga biasanya menyebutkan nama. Oke, gaya bahasa ini biasanya menggunakan majas, hiperbola, metafora, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita mempelajari mengenai unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang ada di luar karya. Oke, yang pertama adalah latar belakang masyarakat, faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis membuat cerita. Contohnya misalkan sekarang lagi keadaan pandemi, nah otomatis ada penulis yang terinspirasi dari keadaan itu, lalu dibuatlah karya fiksi. Bisa juga yang kedua dari latar belakang penulis, dari penulisnya sendiri, dari riwayat hidup atau kondisi psikologis dan aliran sastra penulis. Yang ketiga yaitu nilai yang terkandung dalam cerita. Nilai yang menonjol dalam cerita antara lain bisa nilai agamanya yang ditonjolkan, atau bisa nilai sosial, bisa nilai moral, dan juga nilai budaya. Oke, selanjutnya ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama yaitu bersifat rekaan. Seperti tadi, fiksi adalah imajinasi dari pengarang.
Yang kedua, menggunakan bahasa yang konotatif, yaitu bukan makna yang sebenarnya. Yang ketiga, tidak memiliki sistematika yang baku. Jadi penulis bisa bebas mengembangkan karangannya. Yang keempat, lebih banyak menyasar emosi atau perasaan pembaca. Yang kelima, memiliki kebenaran yang tidak mutlak, karena kan tadi berdasarkan imajinasi. Yang keenam, pasti memiliki pesan moral. Selanjutnya, ini Bu Guru bacakan tentang contoh cerita teks fiksi. Tias merupakan seorang gadis penyayang binatang. Ia memelihara satu ekor kucing berwarna oranye yang ia namai sebagai Mochi. Setiap hari, Tias selalu mengurus Mochi dengan sangat telaten, mulai dari memberinya makan, memandikan, hingga mengajaknya bermain bersama. Tias amat menyayangi si kucing gembulnya yang satu ini. Kucing gembul tersebut ia temukan di pinggir jalan setahun yang lalu. Pada waktu itu, keadaan dari si Mochi sangat menyedihkan serta kelaparan. Namun sekarang, Mochi sudah sangat sehat dan juga kuat. Setiap hari, Mochi selalu setia menunggu Tias pulang dari tempat kerjanya yang ada di tengah kota. Waktu Tias sudah nampak di pandangannya, Mochi akan segera berlari menjemput Tias serta mengeong-eong lucu di depannya. Tingkah laku dari si Mochi sangat imut serta membuat Tias semakin menyayangi kucing satu-satunya ini. Nah, ini adalah contoh cerita teks fiksi. Jadi di sini nama kucingnya ini bisa bukan nama sebenarnya, dan ceritanya ini hanya karangan dari penulisnya tersebut. Oke, baik, sudah memahami tentang teks fiksi. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan mengenai teks non-fiksi. Oke, kalau tadi fiksi adalah imajinasi atau hayalan. Nah, sebaliknya dengan teks non-fiksi. Oke, teks non-fiksi di sini adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ada, atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Contoh teks non-fiksi adalah laporan, karya ilmiah, dan artikel. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar pembaca. Bahasa teks non-fiksi bersifat denotatif atau makna sebenarnya, sehingga tidak bermakna ganda. Oke, di sini Bu Guru akan menjelaskan jenis teks non-fiksi ada dua. Yang pertama, non-fiksi murni, yaitu berisi pengembangan yang berlandaskan data otentik. Yang kedua, non-fiksi kreatif. Karya sastra yang termasuk cerita non-fiksi yakni karangan opini, esai yang membahas sastra, biografi yaitu cerita atau riwayat hidup seseorang, memoir, jurnalisme, eksposisi, argumentasi, tulisan sejarah, ilmiah ataupun ekonomi. Nah, di sini sama, cerita non-fiksi juga memiliki struktur. Yang pertama adalah orientasi. Bagian ini mengenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non-fiksi. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan awal dari sebuah cerita. Yang kedua yaitu urutan peristiwa. Menjelaskan tentang urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga permasalahan berakhir. Biasanya ini umumnya ada di pelajaran sejarah. Yang ketiga, reorientasi, yaitu berisi tentang kesimpulan suatu cerita dan penutup cerita. Umumnya berisi amanat atau pesan moral yang dapat diambil. Selanjutnya, unsur teks cerita non-fiksi. Yang pertama adalah cover buku. Cover buku menjadi salah satu unsur penting dalam non-fiksi, sebab lewat cover buku
dapat menarik minat pembaca. Yang kedua adalah rincian subbab buku. Subbab berfungsi agar pembaca dapat mengetahui keseluruhan isi buku secara mendetail. Yang ketiga adalah judul subbab. Paparan subbab serinci dan semenarik mungkin. Dalam pemilihan subbab, gunakan pilihan kata atau diksi yang menarik. Yang keempat yaitu tokoh dan penokohan. Yang kelima tema, hampir sama seperti yang fiksi tadi. Lalu ada bahasa yang digunakan. Non-fiksi menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan topik buku tersebut. Misalnya saja buku motivasi, maka bahasa yang digunakan harus membangun dan membangkitkan semangat serta motivasi. Sebaliknya, jika buku tersebut bersifat bahan ajar, maka bahasa yang digunakan akademik dan ilmiah. Penyajian alur cerita, alur yang menarik dalam non-fiksi akan membuat pembaca nyaman membacanya. Penyajian alur harus komunikatif dan mudah dipahami oleh pembaca awam sekalipun. Oke, untuk materi selanjutnya kita lanjutkan di segmen terakhir ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, bagaimana? Masih semangat kan melihat SBO TV? Nah, kembali lagi bersama SBO TV Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian teks non-fiksi. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks non-fiksi. Apa saja sih ciri-cirinya dari teks non-fiksi? Oke, yang pertama yaitu menggunakan bahasa denotatif, yaitu makna sebenarnya. Yang kedua, bahasanya formal, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, disusun berdasarkan fakta yang ada, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh penulis. Yang keempat, memiliki ide yang ditulis secara sistematis, jelas, serta logis. Yang kelima, penyempurnaan dari temuan sebelumnya atau penemuan baru. Yang keenam, terdapat interpretasi intelektual yang analisis. Yang ketujuh, sebisa mungkin menjadi objektivitas yang tinggi. Itu tadi adalah ciri-ciri dari teks non-fiksi. Nah, ini Bu Guru akan membacakan dari cerita teks non-fiksi. Budaya membaca di Indonesia merupakan pekerjaan tersulit dan harus melalui jalan yang berliku untuk menempuhnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan survei bahwa minat baca masyarakat Indonesia baru 0,001%. Artinya, dalam 1000 masyarakat, hanya ada 1 masyarakat yang memiliki minat baca. Rendahnya minat baca menandakan rendahnya budaya membaca pada masyarakat secara umum. Hal ini akan berakibat pada kurangnya daya saing disebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah dan mengalami keterasingan terhadap diri dan lingkungannya. Oleh sebab itu, tahun 2015 pemerintah memberlakukan aturan untuk para siswa, yaitu membaca selama 15 menit sebelum kegiatan belajar dimulai. Di era sekarang, anak-anak lebih tertarik dengan Korea serta gadget mereka. Pembicara pernah membuktikan hal ini. Ketika beliau sedang mengajar di sebuah desa, ketika ditanya apa itu Laos, mereka tidak mengetahuinya. Hal ini disebabkan karena minat baca yang rendah dan rasa ingin tahu yang kurang. Oke, yang ketiga ini Bu Guru akan menerangkan persamaan teks fiksi dan non-fiksi. Apa saja persamaannya? Oke, yang pertama, cerita fiksi walaupun hayalan terkadang
terinspirasi dari kehidupan nyata, walaupun tidak seluruhnya sesuai dengan fakta. Terkadang juga mengingatkan kita pada pengalaman pribadi yang pernah kita alami. Atau bisa juga teks fiksi itu adalah cerita nyata, cuma namanya diganti. Nama tempatnya juga diganti. Jadi agar tidak seperti teks non-fiksi. Yang kedua, sama-sama memiliki tema, tokoh, penokohan, dan alur. Oke, setelah kita mengetahui persamaannya, sekarang adalah perbedaan dari teks fiksi dan non-fiksi. Nah, ini adalah perbedaannya. Kalau fiksi itu bersifat fiktif, imajinatif, hayalan ya. Kalau non-fiksi bersifat informatif, memberikan informasi. Yang kedua, kalau fiksi tidak membutuhkan pengamatan. Yang kedua, saat non-fiksi yaitu membutuhkan pengamatan, harus berdasarkan pengamatan langsung. Yang ketiga, pada teks fiksi tidak perlu pertanggungjawaban. Yang ketiga, pada teks non-fiksi harus dapat dipertanggungjawabkan. Seperti tadi, yang keempat, fiksi adalah hayalan penulis, sedangkan non-fiksi berdasarkan data real yang sebenarnya. Yang terakhir, tadi teks fiksi menggunakan bahasa kiasan atau konotatif, yaitu makna tidak sebenarnya. Sedangkan pada teks non-fiksi menggunakan bahasa lugas atau denotatif, yaitu makna sebenarnya. Nah, ini adalah contoh buku teks fiksi dan non-fiksi. Buku teks fiksi ada cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel yaitu cerita hewan, hikayat, komik, dan sebagainya. Sedangkan buku teks non-fiksi, nah ini contohnya laporan ilmiah, contohnya skripsi ketika menyelesaikan S1, disertasi, tesis. Lalu yang kedua, buku pelajaran. Yang ketiga, buku ensiklopedia. Yang keempat, jurnal. Yang kelima, biografi. Yang keenam, esai. Yang ketujuh, opini. Dan yang terakhir, pidato dan lain sebagainya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita ambil dari mata pelajaran hari ini? Yaitu teks fiksi tadi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Jadi teks fiksi adalah hayalan. Yang kedua, unsur intrinsik teks fiksi adalah tema, tokoh, penokohan, latar, alur, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Yang ketiga, unsur intrinsik tadi adalah ekstrinsik, adalah latar belakang masyarakat, penulis, dan nilai yang terkandung dalam cerita. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada. Yang kelima, struktur teks cerita non-fiksi adalah orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Persamaannya tadi adalah sama-sama berasal dari kehidupan sehari-hari dan mengingatkan pada kejadian yang pernah dialami. Perbedaannya tadi apakah sumbernya dari imajinasi atau dari kejadian yang benar-benar terjadi. Oke, yang terakhir adalah tugas di rumah untuk kalian. Oke, yang pertama, karanglah sebuah teks fiksi, temanya mengenai persahabatan, sedikitnya 1 halaman buku tulis. Lalu kumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing, bisa melalui WA atau aplikasi Microsoft Teams. Yang ketiga, tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Yang keempat, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Baiklah, terima kasih ya untuk bisa menonton acara hari ini, belajar dari rumah bersama guruku. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku.